akhirnya masing-masing dari keenam istilahnya orang itu akhirnya membuat rekening masing-masing untuk pencairan melalui transfer bank dari Bank Goib itu. Mas Ali lihatnya 100 lebih. Lah kalau saya lihat orang itu yang datang itu kok bukan seperti itu. Jadi wajahnya itu seperti babi hutan. Itu setelah itu menemui saya, terus saya mengatakan itu bukan Sohibul Makom. Akhirnya kan kita kan pisah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Mipin. Oh ya teman-teman, makasih ya sebelumnya ada support dan komen ya, yang di Lampung, di Arab Saudi, di Taiwan, Hong Kong. Terima kasih sudah menonton channel kami. Oh ya teman-teman ya, ini masalah Mas Ali ya, masalah WhatsAppnya Mas Ali itu nggak ada ya. Jadi di sini tidak ada hubungannya dengan masalah ritual pesugihan tentang Mas Ali ya. Tidak ada untuk promosi, untuk melakukan ritual bagi teman-teman ya. Ini soal masalah kaya atau miskin itu urusan Allah Ta'ala, ini masalah rezeki ya. Tidak ada unsur promosi tentang ritual pesugihan. Oke, kali ini saya bersama Mas Ali ya. Mas Ali ini kemarin sudah menceritakan tentang masalah uang 9 miliar oleh yang mengaku Dewi Lancar. Kali ini Mas Ali ingin menceritakan kisah pengalamannya lagi ya. Pernah berziarah di suatu tempat makam aulia di daerah Jawa Timur. Dan ini ada sesuatu hal yang di luar nalar. Jadi ada sesuatu yang di luar nalar, ada makhluk astral namanya Ratu Sergi. Ratu Sergi ini menyamar sebagai Sohibul Makom. Dan terjadi perjanjian ritual uang 30 miliar. Uang gaibnya. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa Mas Ali. Mas Ali. Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Kita ketemu lagi nih ya. Ya. Kemarin kan jenengan sudah menceritakan tentang masalah yang mengaku Dewi Lancar ya. Ya, yang mengaku loh, ini saya garis bawah ya, mengaku ya. Saya tidak tahu itu benar apa enggak. Ini ada cerita kok makhluk astral menyamar sebagai Sohibul Makom ya, berarti aulia ya. Iya, menyamar. Ini ceritanya gimana Mas Ali, kok ada perjanjian ritual pencairan uang gaibnya selain senilai 30 miliar. Ceritanya gimana nih awalnya kok bisa gitu? Ya awalnya gini, saya ini mempunyai rombongan ziarah sebanyak ya 10 orang lah, saya katakan 10 orang. Nah 10 orang ini dipimpin oleh salah satu Gus, berziarah ke makamnya salah satu wali di Jawa Timur. Setelah berjalannya waktu itu sering berziarah ke situ, akhirnya ada salah satu sosok makhluk yang menemui kami. Menemui kami itu cuman di antara kami itu berbeda pandangan dan berbeda pendapat. Kalau pendapat saya, yang menemui tadi itu bukan Sohibul Makom. Itu sebetulnya menurut saya, sepengetahuan saya itu Ratu Sergi, karena dia ngomong langsung dengan saya. Tapi menurut sebagian jamaah saya itu melihatnya itu Sohibul Makom, bukan Ratu Sergi itu. Akhirnya karena kami berbeda pendapat, akhirnya kami terbelah jadi dua jamaah. Yang ikut saya 4 orang, yang ikut sana ya 6 orang. Karena mereka lebih percaya sama Gusnya daripada saya. Ini yang percaya ikut saya itu 4 orang. Akhirnya karena sosok Ratu yang menyamar menjadi Sohibul Makom itu menjanjikan uang, akhirnya ke-6 orang itu akhirnya tergiur untuk melakukan ritual-ritual yang dituntun atau ditujukan oleh sesosok Ratu Sergi tadi. Akhirnya ke-6 orang itu melakukan ritual di situ, untuk ritual tersebut untuk pencairan uang. Nah itu dari pihaknya goibnya Ratu Sergi itu menjanjikan uang 30 miliar. Akhirnya setelah itu yang jamaah 6 orang itu ritual di situ terus, akhirnya memang benar-benar itu uangnya cair. Itu akhirnya singkat cerita itu uangnya cair.
Setelah cair itu mereka mengadakan perjanjian dengan Ratu Serenggi yang menyamar sebagai Sohibul Makom. Setelah perjanjian itu selesai, akhirnya masing-masing dari keenam istilahnya orang itu akhirnya membuat rekening masing-masing untuk pencairan melalui transfer bank dari Bank Goib itu. Setelah mekanisme pengambilan sudah diatur sedemikian rupa, waktunya dan istilahnya waktunya lah, kalau tempat bisa di mana saja, yang penting waktunya. Akhirnya berjalan dengan waktu itu, orang yang ikut ritual itu mengambil uang tersebut, dan memang benar itu memang akhirnya cair, bisa cair itu. Cuman salah satu jamaah dari keenam orang itu ada yang melanggar janji. Janjinya itu, perjanjiannya itu pengambilan uangnya itu kan setiap malam jam 8:30 malam. Ya karena enggak sabar, sebagian jamaah itu enggak sabar, hanya mengambil uangnya itu waktunya siang. Mungkin enggak percaya atau gimana dengan perjanjian itu. Akhirnya setelah jam mengambil, karena mengambil uangnya itu jam 8:30 malam, akhirnya uang saldonya itu hilang semua. Nah, ini dari jamaah itu akhirnya berkumpul karena ada yang melanggar, akhirnya nggak bisa ambil uang itu, tapi uangnya sebagian udah dibikin rumah, beli mobil dan sebagainya. Nah, itu akhirnya karena sudah tidak bisa mengambil uang itu lagi dan sudah melanggar itu namanya perjanjian pengambilan itu waktunya salah, akhirnya orang yang tadinya menerima uang itu terkena musibah. Itu terkena musibahnya itu akhirnya orangnya ndak tahu kemana hilangnya, hilang tanpa kabar sampai sekarang. Orangnya itu ya hilang satu keluarga ya, sama suami istri hilang semua. Yang 6 orang itu melihatnya itu Sohibul Makom. Jadi ya Sohibul Makom lah, saya gambarkan seperti itu lihatnya. Kan misalnya pakainya itu gimana kok Mas Ali kok lihatnya Ratu Serenggi ya? Nah, kan? itu orang itu kok lihatnya Sohibul Makom, aulia ya. Karena nggak ada kaitannya dengan Mas Ali, kok percayanya sama Ratu Serenggi kan? Lah kan itu gini, saya juga nggak tahu kenapa teman-teman saya itu begitu kedatangan makhluk itu, kok teman saya itu lihatnya itu Sohibul Makom, aulia ilah, seperti itulah pakaiannya dan pokoknya seperti itu gambarannya. Mas Ali lihatnya Ratu Serenggi. Lah kalau saya lihat orang itu yang datang itu kok bukan seperti itu, jadi wajahnya itu seperti babi hutan. Ratu Serengginya ngomong sama Mas Ali. Nah, setelah itu menemui saya, terus saya mengatakan itu bukan Sohibul Makom, akhirnya kan kita kan pisah dengan beda pendapat dengan jamaah yang itu, yang 6 orang. Akhirnya kita ada 4 orang yang percaya dengan saya, akhirnya ikut ziarah dengan saya. Kalau yang tadi itu yang 6 orang itu kan karena tidak percaya sama saya, terus pisah sama saya lah. Terus begitu setelah pisah dengan saya, Ratu Serenggi menemui saya. Mas Ali, pokoknya kamu jangan ikut-ikut urusan saya dengan teman-teman kamu. Pokoknya kalau ada urusan dengan, kalau Mas Ali ikut dengan urusan saya, berarti nanti Mas Ali berhadapan dengan saya. Malahan bapaknya Ratu Serenggi juga ngancam saya. Udah diancam Mas? Udah diancam saya. Katanya kalau mengingatkan teman-teman yang pada yang lain itu, nanti saya dia akan berhadapan dengan Ratu Serenggi itu, sama keluarganya, sama bapaknya sekalian. Malah berani nggak dia tantang? Ya terserah situ, saya enggak ada urusan, saya bilang itu. Pokoknya saya lihat saya itu, pokoknya karena saya melihatnya itu bukan Sohibul Makom, ya saya tidak mau menerima uang itu, karena saya lihat itu yang ngasih itu wajahnya seperti celeng itu loh, seperti babi gitu. Kayak celeng lah, babi hutan itu loh Mas. Nah itu nama orangnya tuh larinya ke makam atau kemana Mas? Ya orang, kalau pas
saya ke situ pas ada orang yang teman saya ritual di situ ya saya juga tidak ke situ karena sudah beda paham, sudah beda pendapat. Nama orang ke makam lah, Mas Ali kemana nih, Pak? Nah, saya ke makam yang lain nanti setelah orang itu pergi, saya ke situ kan enggak, kan lain tujuannya lain itu, enggak masalah. Tapi orang itu ya teman-teman saya yang ritual di situ, yang ikut arahan Ratu Serenggi itu ya memang dapat uang. Tapi sebelumnya dia dapat uang itu sudah menawari teman-teman saya juga, katanya mau uang enggak ditawarin seperti itu. Tapi karena teman-teman saya yang ikut saya yang 4 orang itu lebih percaya dengan saya, akhirnya saya bilang jangan ikut-ikut yang itu gitu, saya bilang gitu. Akhirnya mereka selamat, nggak ikut hilang gitu. Nah, itu Ratu Serengginya secara nyata atau gaib Mas kok bisa muncul? Itu ya secara langsung ngomong sama saya. Memang saya itu kan kalau makhluk semacam itu kan datangnya kan apa namanya ya, alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi datangnya langsung gitu loh, langsung gitu, kita ngomong sebentar langsung kita paham ya selesai pergi. Gitu. Akhirnya karena tetap saya sebagai teman saya mengingatkan jangan diteruskan itu ritualnya, karena itu yang datang menemui kalian itu bukan Sohibul Makom gitu, saya ngomong gitu. Cuman karena mungkin jamaah yang itu lebih pinter karena dipimpin sama Gusnya itu, katanya mungkin ya tidak mau mendengar nasihat saya. Ya, pokoknya ini saya mau dikasih sama Sohibul Makom, mau dikasih uang dan sebagainya, ya mau kapan lagi kalau sini tidak diterima gitu. Itu jam berapa Mas? Itu ya kalau pas ketemunya itu jam berapa saya lupa ya, intinya malam, cuman saya jamnya tepatnya saya lupa. Pas ditemu itu mungkin ya jam 12 lebihan lah sekitar. Berarti udah malam itu ya, malam ya. Pas ketemu itu, cuman di waktu Ratu Serengginya itu menemuin saya itu di tempat yang lain. Mengancam saya intinya, jangan ikut campur urusan teman-teman kamu, mereka kan percaya sama saya. Kalau kamu tidak percaya sudah jangan ikut campur urusan saya. Kalau kamu masih mencampuri urusan saya, kamu yang berhadapan dengan saya. Tantang. Iya, yang nantang sana bukan saya. Ya saya terserah itu, ya enggak ada urusan sama kamu, saya bilang gitu. Akhirnya karena saya menasihati teman saya juga pada nggak mau, akhirnya teman-teman saya melanjutkan ritualnya dan memang ternyata memang benar dapat uang itu 30 miliar. 30 miliar. Itu 30 miliar itu dibagi berapa orang Mas? Itu ya dibagi sekitar 5 orang. Cuman karena perannya masing-masing ya dapatnya tidak sama. Ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 3 miliar, ada yang dapat 10, ada yang 15. Nah, Masnya tahu nggak itu ritual semacam apa ya? Itu ada perjanjian sampai tumbal nggak? Waduh, kalau ritualnya kan nggak ikut saya. Jadi ritualnya itu dilakukan sesuai arahan dari Ratu Serenggi itu, Mas. Jadi kalau saya nggak bisa ikut, karena kalau saya nanti ngintip atau gimana kan nanti teman saya kan nggak itu Serengginya kan pasti saya yang kena, saya yang diancam nanti kalau saya mengikuti ritualnya itu. Ritualnya ya nggak tahu pindah kemana, saya juga menurut arahan dari Ratu Serenggi itu. Pas waktu arah mau ritual itu arahnya pancet memang ke makam. Ya karena dari tadinya ketemunya di makam, nah terus ritualnya itu seperti apa dan bagaimana itu saya memang tidak tahu. Tapi tempatnya kan yang menentukan mungkin pindah dari situ atau kemana saya kurang tahu kan, karena saya tidak mengikuti karena sudah berbeda paham, mungkin sana ya mungkin marah atau gimana sama saya. Akhirnya kan kita kan istilahnya nggak berteman lagi karena saya tadi mengingatkan pada akhirnya teman-teman itu karena melanggar perjanjian dengan Serenggi itu, akhirnya Ratu Serenggi itu sampai sekarang orangnya hilang tanpa kabar. Hilang sampai sekarang, sampai suami istri hilang semua. Berarti berapa orang itu? 12 orang yang hilang. Berarti uang 30 miliar dibagi masing-masing udah kaya pasti Mas ya? Ya sebagian ada yang umroh, beli mobil, terus bikin rumah baru. Iya. Seperti itu. Biasanya kalau ke makam itu kan tujuannya berdoa Mas ya. Kenapa kok dapat uang segitu ada Ratu Serenggi yang? Nah itu karena ya memang seperti itu. Itu sebenarnya tergantung orangnya. Iya.
Kalau misalnya orangnya dari rumah tujuannya itu udah lain, ya nanti yang menemuin juga lain, bukan sohibul makom. Kalau gitu seperti makanya ini untuk para peziarah itu ya, kalau berziarah itu ya dari rumah itu tujuannya ya hanya istilahnya beribadah lah, menghormati orang tua, sohibul makom itu maksudnya menghargai para leluhur dan sepuh dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti wajah menghargai orang-orang yang telah berjuang zaman dulu gitu. Terus ya untuk sebagai pelajaran lah, untuk mengingat kita itu bakal seperti itu, kita akan mati. Itu sebenarnya ziarah itu seperti itu. Ziarah itu sebetulnya mempelajari wali itu siapa, terus sejarahnya itu gimana. Lah itu tingkah lakunya wali itu ditiru. Bukannya ziarah kita cari penglarisan, cari kekayaan biar bisa bayar utang, ya itu sudah melenceng jauh gitu. Makanya ada sebagian yang tidak membolehkan bahkan mengharamkan ziarah itu karena ditakutkan seperti itu. Ya itu sebetulnya kembali kepada orangnya. Kalau orangnya istilahnya ilmunya sudah mapan, ya mau ziarah mau apa itu sebenarnya tidak masalah. Tergantung ilmunya itu loh. Ilmunya mapan apa ilmunya cuman ikut-ikutan orang nimbrung saja, itu kan bahaya, Mas. Lah itu ikut-ikutan orang nggak pakai ilmu, akhirnya ya itu, Mas, berantakan ujung-ujungnya seperti itu. Berarti sudah banyak korbannya, Mas. Itu kan di ziarah makam aulia, tapi yang nemuin bukan aulia ya, Mas. Ya. Itu bangsa jin mungkin, berarti ratus ribu ini berarti siluman atau bangsa jin, Mas? Ya itu sebenarnya bangsa jin. Bangsa jin ya. Iya, cuman ya itulah badannya seperti manusia, cuman wajahnya itu agak seperti babi itu loh. Ada taringnya juga. Itu seperti itu. Ada lain nggak, Mas, cerita setelah ini dari makam aulia yang lain? Ya sama, ada yang makam aulia itu, cuman itu bukan saya yang melakukan, cuman saya yang bukan jamaah saya, cuman teman saya ada seperti itu. Dia itu berziarah seperti itu. Tapi ini singkat ceritanya. Setelah berziarah beberapa kali, akhirnya dia menemukan ATM sekaligus nomor PIN. Langsung itu tanpa ritual, Mas? Tanpa ritual. Ya ritualnya itu datang ke makam situ. Akhirnya orang itu bisa manggil uang dari bank. Lah setelah mengambil, dia kan tidak kontrol. Mau ambil uang berapa, transaksi waktu berapa miliar. Akhirnya dari pihak bank curiga, ini orang kerjanya apa kok uangnya saldonya miliaran, sedangkan dilihat KTP-nya itu paling tukang penjahit itu loh, Mas. Nah kan akhirnya ditanya, karena ditanya tidak bisa jawab itu uangnya dari mana, akhirnya ya orangnya masuk itulah, ada diperkarakan gitulah. Iya, itu kan orang sana jauh. Ya, disuruh mengingatkan sama teman saya itu, cuman karena itu teman jauh ya tidak pernah, jarang berhubungan dengan saya, akhirnya saya tidak bisa mengingatkan, takutnya salah nantinya. Pas waktu di makam aulia bawa ritual kembang atau dupa atau yang lain ada nggak, Mas, pas waktu kejadian ziarah itu? Ya kalau teman saya itu kalau ziarah ke situ ya bawa sih itu dupa yang itu LED itu, cuman kan itu tujuannya bukan untuk memanggil apa, itu bukan, maksudnya itu untuk wangi-wangi, biar pada wangi semua yang di situ, biar baunya enak, itu untuk pengharum ruangan lah, isinya seperti itu. Bisa digambarkan, Mas, wujudnya ratus ribu, Mas? Ya kalau saya bisa sih, cuman ya karena ini kejadiannya, Mas, coba Mas dilukis, Mas. Kejadiannya agak lupa sih. Mas Alina akan menggambarkan sebuah lukisan ratus ribu ya. Jadi bentuknya itu nggak tahu seperti apa, ini akan digambarkan oleh Mas Ali ya, yang menyamar sohibul makom aulia, jadi di luar nalar. Ini aneh tapi nyata ya, bisa ada ritualnya pencairan uang ke 30 miliar. Ini kasusnya ini aneh tapi nyata ini. Kok ada sih ratus ribu bangsa jin bisa menyamar sohibul makom aulia? Ya, tapi saya tidak bisa menggambar dengan bagus ini, seperti ini kira-kira lah. Seperti ini, cuman dia perempuan terus sama bapaknya itu yang mengancam saya, katanya saya tidak boleh mencampuri urusan. Berarti badannya manusia tapi wajahnya babi, Mas? Wajahnya iya, saya lihatnya langsung wajahnya babi. Kalau
teman saya itu bukan wajah babi tapi wajah seorang wali gitu. Tapi saya nggak bisa sependapat dengan teman-teman saya. Akhirnya ya karena kita nggak sependapat ya sudah, akhirnya kita berpisah gitu, Mas. Ratu Serengginya ada berapa anak, Mas, pas waktu datang sama keluarganya itu? Ya itu yang saya lihat itu dua sosok. Dua itu. sosok. Jadi bapaknya satu, yang anaknya satu. Oh, Cuman berarti- yang jadi ratu itu anaknya. Oh, anaknya. Ini ya teman-teman ya. Ini Seperti itu kira-kira. Ratu Serenggi ya. Ini berarti badannya manusia, wajahnya, kepalanya itu babi ya, babi hutan atau yang disebut celeng. Jadi ini rambutnya panjang ya, Mas? Iya, rambutnya panjang seperti itu. Wajahnya hitam atau Wajahnya hitam. hitam? Iya. Matanya merah. Ya kalau mata ya seperti babi itu hitam Oh, juga babi? sih. Iya. Seperti biasa matanya seperti babi. Kira-kira umurnya berapa tahun, Mas? Waduh ya, berapa ya? Saya sekitar hampir 35-an itu sih, Mas. 35 tahun. Ya, ya masih mending, masih muda lah intinya. Oh, masih muda. Itu pakai emas, itu taringnya pakai emas. Taringnya pakai emas. Iya, banyak enggak pakai cincin emas itu loh taringnya Oh, itu. cincin Kan taringnya ke atas itu katanya. Terus pakai cincin itu. Terus dia ngomong, jangan mencampuri urusan saya gitu. Seperti itu. Malah ditantang ya, Mas ya. Iya, kalau mencampur urusan saya berarti nanti berhadapan dengan saya gitu. Ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang pergi ke Sohibul Maqam Aulia itu niat hati harus ditata ya. Niatnya itu mengaji berdoa sama Allah Ta'ala biar kita diampuni dosa-dosanya, bukan meminta sesuatu hal di lain selain untuk meminta ampunan sama Allah Ta'ala. Jangan sampai tergiur masalah uang ya. Ini pas waktu Mas Ali sama rombongan, ini rombongannya itu pikirannya pas waktu ngaji kan pikirannya uang dan ini adalah ada sesuatu yang datang namanya Ratu Serenggi yang menyamar Sohibul Maqam Aulia. Jadi bangsa jin siluman itu bisa menyamar apa saja kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan kalau penglihatan saya kan seperti ini. Tapi kalau penglihatan teman-teman saya yang lain itu apa ya, saya nggak bisa gambar ini. Pokoknya orang katanya pakai sorban dan lain sebagainya, seperti orang ya Sohibul Maqam itulah. Iya. Akhirnya kita beda pendapatnya di situ. Nah terus ya ini saya pesennya itulah, kalau berziarah itu tolong disiapkan ilmunya dulu. Istilah bahasanya wong Jawa mapan ilmune, baru kita ya ilmu itu bukan hanya untuk ziarah saja, untuk pergaulan kita sehari, ketemu orang yang kadang orang yang baik, kadang orang yang tidak baik, itu kan kita harus punya ilmu yang mapan. Karena kalau kita tidak punya ilmu mapan ya kita tidak bisa menghadapi urusan seperti itu. Kalau ketemu orang baik kita senang, merasa senang, ketemu orang jahat kita susah, ya itu ya itu tidak ada bedanya. Orang baik dan orang yang tidak baik itu ya untuk ujian bagi kita, seperti itu. Oke, inilah kisah dari Mas Ali ya, Pak. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya. Makam Aulia, makam wali ya. Bagi teman-teman yang berziarah ke makam Aulia dimanapun tempat, kita harus percaya sama Allah Ta'ala ya. Niatnya di makam itu ziarah ya berdoa, jangan minta yang aneh-aneh. Ini seperti kisahnya tadi ya Mas Ali ya, yang ingin soal kerjaan ramai, usaha ingin lancar, kaya, itu urusan sama Allah Ta'ala. Itu namanya juga urusan rezeki ya. Kita diberi sehat walafiat ya, itu juga termasuk rezeki. Rezeki itu tidak harus berbentuk uang ya. Hidup adalah perjuangan ya. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Oke, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang lebih kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas. Masih.